Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan ijazah Joko ini semakin hari semakin memanas dan semakin melebar ya. Pasalnya baru-baru ini Mahfud MD ya mengatakan yakin Pengadilan Negeri dan PT UN bakal tolak gugatan soal kasus ijazah Joko ini. Nah, gara-gara statement Mahfud MD ini membuat pengacara Dr. Muhammad Taufik akhirnya melaporkan Mahfud MD karena Mahfud MD dinilai sudah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Jadi Dr. Muhammad Taufik mengatakan Mahfud MD ini sudah lancang ya. Sidang gugatan ijazah Joko ini belum selesai dan masih tahap mediasi. Mahfud MD sudah berani mengatakan bahwa PT UN bakal tolak gugatan soal kasus ijazah Jokowi ini. Jadi menurut netizen ini sengaja Mahfud MD menggiring opini hakim atau untuk menggiring opini publik soal kasus ijazah palsu ini bakal ditolak. Jadi menurut Dr. Muhammad Taufik ini Mahfud MD sudah lancang dan harus ditempuh upaya hukum. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas Mahfud MD lancang. Yang kedua dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat ya, sebelumnya Mahfud MD pernah mengomentari soal dugaan ijazah palsu Jokowi dengan mengatakan Jokowi bisa dipidana. Tapi di sisi lain ya, Mahfud MD mengomentarin bahwa PT UN bakal tolak gugatan soal kasus ijazah palsu ini. Jadi netizen menganggap Mahfud MD ini seperti digiring ya. Mahfud MD ini sengaja melemparkan statement-statement yang bisa mengubah opini hakim. Jadi perlu kita ketahui bahwa gugatan keaslian ijazah palsu Jokowi ini yang berlangsung di PT UN Solo ya. Dr. Muhammad Taufik ini ya menggugat tentang keaslian ijazah Jokowi ya. Termasuk salah satunya di situ juga menjadi tergugat yaitu KPU dan SMA 6 Solo dan juga Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, sidang dugaan ijazah palsu Jokowi ini sudah berjalan 2 kali ya. Di tahap mediasi Jokowi tidak hadir 2 kali.
Nah, ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang Jokowi ini tidak berani hadir di persidangan, takut ketahuan memang ijazahnya tidak ada. Baik ya, coba kita baca beberapa komentar netizen terhadap statement dari Mahfud MD tersebut. Ada komentar dari Tahomen, kan gua bilang juga apa? Orang-orang yang ngerasa si paling hukum itu bukannya beresin masalah, tapi malah cari masalah. Kuliah hukum ampe berderet gelar cuma buat cari celah pasal dobol. Ada komentar dari Galileo, Emput berupaya mempengaruhi opini publik padahal perkaranya masih tahap mediasi. Ada komentar dari Hanif Yahya Asyari, kan dah saya bilang kasus ini akan dibuat drama, tak berseri. Kadang judulnya ini, kadang anu, kadang ani, kadang ana, kadang ano. Mungkin juga ada kesepakatan dengan pihak terkait biar pada capek sendiri. Ini tanda penegakan hukum kita itu amburadul. Ada komentar dari Raden Syamsil. Pas dah top ini harus dilakukan. Semua juga tahu dia adalah perisai terbaik Mukidi waktu itu. KM50, Kanjuruhan dan lain-lain. Semua juga tahu bagaimana posisi dia dan statement dia. Dia layak dan harus dikasih pelajaran. Masih jumawa kayak Mukidi saja. Ya, kalau kita lihat Mahfud MD ini seperti memperkeruh suasana ya. Di saat Dr. Taufik ya melakukan gugatan, tetapi Mahfud MD ini memberi statement ya, padahal sidangnya saja belum selesai. Nanti hakim beda mengambil keputusan. Ada komentar dari Sudarmaji, dramanya Emput ternyata masih abu-abu. Kode supaya gugatan ditolak, begitu kotornya permainan. Merasa terjepit, keluar statement yang jelas melanggar. Pantesan gabung Jokowi, hukum hancur lebur. Nggak jauh beda sama Jimli mantan MK, serba abu-abu bergaya hero. Ya benar ya, statement dari Mahfud MD ya bisa menggiring opini hakim ya untuk membuat keputusan. Jadi seharusnya Mahfud MD ini diam saja, nggak usah terlalu banyak komentar ya. Baik ya, coba kita dengar ya statement dari Dr. Muhammad Taufik ya. Kemarin ada wawancaranya ya bersama Bang Refli Harun. Yang gugat ijazah Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara, keabsahan ijazah Jokowi kok digugat perdata? Ya, bilang itu bukan wewenang saya. Jadi seolah-olah Pak Mahfud bilang bahwa Anda menggugat keabsahan ijazah Pak Jokowi. Ya, tepatnya sebenarnya apa tepatnya? Ya, tepatnya perbuatan melawan hukum Pak Jokowi yang mengatakan punya ijazah ini, punya ijazah itu, perbuatan melawan hukumnya. Jadi lebih kepada aspek-aspek materialnya yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jokowi. Jadi kita sama sekali tidak menggugat dan meminta Pak Jokowi untuk membatalkan perguruan tinggi UGM untuk membatalkan ijazah Pak Jokowi. Memang tidak. Tapi perbuatan melawan hukum Pak Jokowi terbukti, Pak Jokowi digunjing di mana-mana. Maka gugatan kami itu mempertanyakan keberadaan ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazahnya itu sudah ada, tidak mungkin kami akan ajukan gugatan. Jadi semua orang itu harus paham. Yang pertama, gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, bukan gugatan tata usaha negara. Jadi, kalau kita ingin membatalkan sesuatu, itu orang mengatakan apa perbuatan melawan hukumnya yang bisa dikonstruksikan secara persis? Nah, itu yang secara persis, yang pasti kenapa di dalam persyaratan administrasi itu mengatakan sekolah SMA 6. Sementara pada saat yang bersangkutan lulus peristiwa hukum yang terjadi itu SMA 6 belum ada, karena SMA 6 itu baru ada tahun 85. Sementara yang kita gugat itu ada kebohongan di situ ya. 80. Ya, itu perbuatan melawan hukumnya. Jadi perbuatan hukum materialnya yang kita gugat. Kita tidak mensoal ijazah dan sebagainya. Kalau menyoal ijabsah pun kita juga tidak berak ijabsah begitu, Pak. Bang Refli ya. Lalu tentang ijazah dari UGM gimana konstruksinya? Ya, sama tadi kita sebutkan, Komisi Pemilihan Umum harus membuka data-data, UGM harus membuka stempbooknya, riwayat sekolah, riwayat kuliah. Kalau yang modern hari ini mungkin sebutan buku register siswa atau buku register buku data mahasiswa. Ini kan berkembang terus, seperti alumni perguruan tinggi itu pasti skripsinya, penelitiannya, S1, S2, S3 ada di LD Dikti. Ya, jadi ini proses mekanisme yang sangat ilmiah, sangat mudah. Oleh karena itu, episode ini baru memulai pada taraf
mediasi atau bernegosiasi para pihak, dan besok itu acaranya adalah kaukus, masing-masing pihak akan ditemui kemauan dan keinginannya oleh mediator. Jadi memang belum sampai kepada substansi. Oleh karena itu aku kaget juga kenapa kok tiba-tiba ada statement seperti itu, dan sepertinya Pak Mahfud ini sudah yakin tentang gugatan kami, padahal sama sekali nggak memuat itu Bang Refli. Ini kalau boleh diibaratkan itu seperti ini, jalan-jalan bersama Luna Maya, pulangnya ketemu Aura Kasih. Yang ditanyakan itu tidak ada apa yang mau saya kasih. Kalau begitu harus di pantunnya itu harus ini, ya kan? Jalan-jalan ke Kota Ngada, ada kemarin saya di daerah Ngada, jalan-jalan ke Kota Ngada, ya kan? Jangan lupa makan selasi, ya kan? Pak Mahfud apa yang tadi tidak ada tadi? Apa namanya? Aku kan bilangnya tadi jalan-jalan bersama namanya, pulangnya ketemu Aura Kasih. Yang ditanya Pak Mahfud tadi memang tidak ada, kenapa saya harus kasih? Oke. Tapi begini, saya tetap penasaran ya. Ini kan kita mau ilmiah ya, maksudnya secara precise mungkin. Jadi Pak Mahfud itu mengatakan, ya kan, Anda itu tidak punya kontrak dengan dengan Jokowi. Karena kalau gugatan perdata itu ya harus ada yang namanya kontrak yang dicidrai, kan begitu. Makanya kemudian Anda perbuatan melawan hukum. Ini kan Anda nggak ada kontrak langsung dengan Pak Jokowi, kok bisa punya legal standing untuk misalnya, dan Pak Mahfud tidak mengatakan ditolak. Mungkin wartawan dia mengatakan tidak dapat diterima. Kalau gitu, kalau misalnya PN mengatakan tidak dapat diterima, ya wajar. Orang nggak ada punya kontrak langsung kok. Gimana? Ya, jawabannya simpel banget sih. Kalau saya menjawab pertanyaan Pak Mahfud MD, tentu tepat ketika saya ditanyakan saya tidak ada perjanjian. Iya, kalau saya ada perjanjian namanya gugatannya Wan Prestasi. Justru karena saya nggak ada perjanjian dengan Pak Mahfud, maka saya tidak mengajukan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi ini kan pengikatan di dalam kesepakatan tertulis. Saya nggak ada kesepakatan tertulis. Oleh karenanya sebenarnya PMH ini kan rumusan perbuatan melawan hukum, dan ini wilayahnya luas. Sebagai pejabat publik yang pernah berceramah dengan Pak Mahfud di UII, mengatakan, Pak Mahfud berapa? Ditanya moderator IP-nya saat itu, IP saya 3,8. Pak Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2. Nah, dari data-data ini kan kami layak masgul meragukan bahwa Pak Jokowi itu pernah kuliah. Orang yang pernah kuliah tentu tahu syarat untuk lulus S1 itu adalah 2,5, karena itu pula syarat minimal seseorang untuk bisa menempuh pasca sarjana atau S2. Jadi memang kita nggak ada kontrak dengan Pak Jokowi. Kalau ada kontrak, namanya kita gugatan Wan Prestasi, karena ada salah satu kontrak isinya tidak dipenuhi. Kalau PMH ini benar sebagai warga negara, beliau menggunakan APBD, APBN yang ugal-ugalan dan kemudian merugikan masyarakat, makanya saya gugat. Termasuk digugatnya itu kredibilitasnya. Kok bisa seorang presiden mengatakan dalam seminar terbuka, videonya banyak beredar, bahwa IP saya itu di bawah 2 atau 1, kok bisa lulus dan mengatakan berpredikat insinyur? Dan kenapa sekarang bingung? Ya, sekarang bingung. Saya sudah ditelepon oleh beberapa mantan jenderal polisi, tapi tidak usah saya sebut. Beliau orang-orang terhormat yang mengatakan, Mas, ini gugatanmu itu naga-naganya akan selesai di Polda Metro, makanya kamu nempuh cara yang lain. Nah, cara yang lain belum saya ungkap di sini itu, Bang Refli. Jadi jawaban saya kepada Mahfud itu, kalau bahasa Jawanya cetho welo-welo. Kalau bahasa, aku nggak ngerti Bang Refli, ini Palembang apa mana sih, apa Lampung sih? Welo-welo ngerti lah saya. Apa itu bahasa Lampungnya, bahasa Palembangnya apa? Ya nggak seperti itu loh. Jadi jelas saya tidak menggugat Wan Prestasi karena memang kita tidak ada kontrak sosial. Tapi perbuatan melawan hukum, dan itu sudah diuji sampai hari ini. Kalau memang
memiliki bukti ijazah, kenapa muter-muter ke sana, kenapa muter-muter ke sini. Tunggu saja episode selanjutnya. Besok juga akan ada gebrakan kami. Seusai sidang, kami akan membuat gebrakan, melaporkan, ganti kita yang menyerang, melaporkan beberapa tokoh publik ya yang memiliki jabatan di publik itu ke kepolisian. Apa pasalnya nanti dong, jangan buru-buru karena kalau buru-buru episodenya selesai nanti Bang Refli wawancaranya hari ini close, besok udah selesai gak wawancara. Bukan bisa dong, yang namanya wawancara selalu ada ya kan. Jadi menarik ya. Jadi kalau kita bicara tentang gugatan perbuatan melawan hukum itu sama seperti gugatan class action kan. Jadi tidak harus ada kontrak kan kalau class action itu misalnya banyak sekali orang tidak bisa memilih kan, misalnya dalam pemilu lalu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, kan itu tidak didasarkan kontrak tertentu, tetapi didasarkan pada kepentingan publik kan. Dan ini public affair, not only private ya kan. Oke, Pak Taufik, silakan closing statement kepada sahabat baik Anda, Profesor Mahfud MD. Ya. Pak Mahfud, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau orang seperti Pak Mahfud, notabene yang punya reputasi baik di dunia akademik maupun dunia politik, pernah menjabat ketua MK, ya pernah menjabat menteri 2 kali, ya, dan jabatan-jabatan lain termasuk anggota senator, anggota DPR dari PKB, ya. Menurut saya itu jabatan yang luar biasa. Tetapi di dalam perkara ini sama-sama lah kita ya, sama-sama dalam artian ya biarkan orang lain bekerja dengan standar pekerjaan mereka sepanjang tidak merugikan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya Pak Mahfud juga turut bertanggung jawab karena dulu pernah memimpin yang namanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang banyak terobosannya, yang kalau saya debat pun saya juga bertanya kenapa di sidang MK itu membawa bukti-bukti pidana ya, misalkan di dalam kasus Anggodo itu kan tidak ada relevansinya, tetapi Pak Mahfud kan mengatakan inilah ajaran hukum progresif. Itu yang saya lakukan juga. Saya disertasi saya adalah model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial, dan ini saya representasi, saya wujudkan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Begitu, salam akal waras, tetaplah menjadi orang merdeka, tetaplah menjadi orang kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Jalan-jalan bersama Luna Maya, pulangnya ketemu orang kasih. Yang diminta sudah tidak ada, apa yang mau saya kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri, diangkat oleh presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batalnya, Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan
terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lihat saudara, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NU, saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya, seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian, kontrak di antara kedua pihak, di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Nggak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan? Pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu, pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan. Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh menyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Oleh sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan nggak masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Mana yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris-Krim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM.